obrolan santai berkualitas. Kali ini bersama aku, Putri Maya Fitria, selaku host pada podcast kali ini yang akan membahas tentang kepemimpinan. Nah, gak afdol dong kalau aku podcast sendirian, pasti ditemenin sama partner yang gak kalah kerennya juga. Langsung aja kita sambut. Halo Kak! Halo Kak, halo semuanya. Oke, boleh nih perkenalan biar teman-teman di rumah kenal siapa kakaknya. Ya, boleh banget. Kenalin, nama aku Elsa Alivia Alvara, salah satu dari siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Oke, aku manggilnya Elsa aja ya. Iya. Oke, Elsa. Nah, ngomong-ngomong, kamu nih kesibukannya apaan aja sih? Jadi kita ini kan lagi kelas 12 ya Put. Pastinya kita disibukkan dengan UTBK. Selain itu, aku di sekolah juga mengikuti organisasi dan juga mengikuti berbagai lomba. Oke, berarti Elsa selain fokus atau sibuk di internal, kamu juga sibuk di eksternal juga Ya, kan? betul banget. Mengikuti lomba, mengikuti organisasi, terus sibuk sekolah juga. Berarti keren banget ya. Kebetulan, aku kan tadi ngebahas tentang kepemimpinan nih. Yang sudah aku kenalin tentang temanya. Nah, kebetulan banget kan kamu aktivis banget nih di organisasi. Jadi, menurut kamu nih Elsa, apa sih arti kepemimpinan itu? Nah, jadi arti kepemimpinan menurut aku itu kita nggak harus jadi ketua Put. Jadi nggak harus jadi ketua IPM, ketua OSIS maupun ketua kelas. Kita menjadi anggota organisasi juga udah disebut sebagai pemimpin. Soalnya mengapa sih? Kalau di organisasi kita kan bisa memimpin jalannya sebuah acara. Jadi kita jadi anggota juga, pokoknya kita ikut organisasi lah. Selain itu, tidak hanya mengikuti organisasi, tapi kalau menurut aku itu kayak kalau kita bisa memimpin diri sendiri itu namanya juga sebuah kepemimpinan. Misalnya nih, kalau kita berani memutuskan suatu masalah atau memutuskan dari diri kita sendiri. Misalnya nih, aku besok lulus kelas 12 mau kuliah di UB misalnya gitu. Itu udah disebut sebagai kepemimpinan, soalnya bisa memimpin diri sendiri. Oke, berarti arti kepemimpinan menurut Elsa itu adalah orang yang bisa memimpin atau memanage dirinya sendiri, yang bisa mengelis harapan-harapan atau keinginan dia sendiri, betul? Betul banget. Oke, nah tadi kan setelah kita bahas tentang arti kepemimpinan, aku mau nanya dulu nih. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang arti kepemimpinan. Selanjutnya aku mau nanya nih ke Elsa, contoh kepemimpinan menurut Elsa itu apa sih? Nah, contoh kepemimpinan itu aku kan tadi di awal udah bilang kalau aku mengikuti organisasi di sekolah. Nah, di sekolah itu aku mengikuti IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu ya merupakan salah satu contoh dari kepemimpinan, kita mengikuti organisasi. Nah, di dalam organisasi itu kan pasti kita memiliki banyak manfaat yang bisa kita dapat. Selain itu, di SMAM-nya juga kan terdiri dari beberapa ekstra, banyak banget ekstranya. Nah, di ekstra itu kan pasti ada struktur anggotanya sendiri-sendiri. Misalnya nih, di ekstra paskib ada ketua sendiri, wakil, sekretaris, bendahara. Kalau menurut aku sih contoh kepemimpinan kayak gitu. Oke, berarti macam-macam ya contoh kepemimpinan itu menurut pandangannya Elsa. Iya. Oke, El, tadi kan kita kumpas tuntas tentang arti kepemimpinan, contoh kepemimpinan. Sekarang kita bakal ngebahas tentang kondisi kepemimpinan di sekitar Elsa. Kan aku dari tadi ngedengar kalau Elsa tuh aktivis di EPM, terus di ekstra-ekstra dan lain-lainnya. Nah, boleh sharing-sharing nih ke kita. Kalau menurut aku kondisi kepemimpinan di sekitar itu sangat baik banget ya, kayak baik sekali. Kalau misalnya aku nggak ikut organisasi yang mengajarkan aku tentang kepemimpinan itu, aku nggak bakal bisa seperti ini, kayak ngomong di depan banyak orang. Soalnya di organisasi itu diajarkan banyak banget yang kita nggak kita dapatkan di pelajaran di bangku kelas gitu. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Selain kita belajar public speaking, kita juga kan bisa belajar kepemimpinan kayak gitu. Kalau menurut aku jadi di kepemimpinan di sekitar aku itu baik banget. Apalagi aku kan udah organisasi sejak SMP ya, SMP SMA ikut, jadi kayak ya seneng gitu loh, terlatih menjadi kedepannya biar bisa lebih baik lagi. Oke, berarti punya banyak pengalaman ya kamu, berarti dari SMP, SMA. Apa SMP itu kamu ikut IPM juga atau apa?
Iya, kalau di SMP aku ikut OSIS. OSIS sama IPM kan sama-sama organisasi, sama-sama memiliki banyak manfaat juga. Betul, walaupun berbeda namanya tapi tetap satu kesatuan. Iya. Oke, Elsa, berarti tadi kamu bilang kalau kondisi kepemimpinan di sekitar kamu itu memberikan dampak yang baik buat kamu. Berarti istilah orang sekarang tuh positive vibes lah kan? Iya, betul. Orang bilang tuh biasanya, ih positive vibes banget. Iya, kayak di komen-komen TikTok biasanya. Kayak, ih dia loh positive vibes gitu kan. Oke. Elsa, setelah kita ngebahas tentang arti kepemimpinan, tentang contoh kepemimpinan, dan juga kondisi kepemimpinan di sekitar, aku mau kamu ngasih semangat ke The Youngers di rumah, dan juga bagaimana kontribusi kita untuk melanjutkan kepemimpinan atau estafet kepemimpinan di masa depan. Nah, jadi kalau menurut aku yang pertama itu kita harus ada niat dari diri kita sendiri, ada keinginan yang kuat. Jadi kalau kita nggak niat atau nggak ada keinginan, ya bagaimana kita bakal melakukan ke depannya kayak gitu. Kalau niat ini penting banget sih menurutku yang utama. Kalau yang kedua ada manajemen waktu. Kita harus bisa memanajemen waktu, apalagi kayak kapan kita harus belajar di kelas, kapan kita harus mengikuti lomba, kapan kita harus berorganisasi, itu kita harus bisa mengkondisikan lah. Kalau misalnya kita nggak bisa memanajemen waktu, pasti kita akan bingung. Nanti kalau bingung jadi stres gitu kan. Nah, untuk selanjutnya kita harus bisa belajar hal baru. Kita ini kan remaja yang harus meneruskan estafet kepemimpinan di masa depan. Jadi kita itu nggak hanya diem-diem aja, tapi harus mencoba hal baru, tantangan baru gitu. Terus selanjutnya itu ada bersosialisasi ataupun public speaking. Nah, ini juga salah satu aspek penting. Soalnya kenapa sih? Di masa depan kan kita pasti harus bisa berpublic speaking ataupun bisa bersosialisasi dengan banyak orang kan. Apalagi saat kita kuliah, teman kita juga banyak, terus kita butuh referensi kayak cari kerja di mana. Kalau kita mampu bersosialisasi dengan banyak orang, pasti kita juga banyak informasi yang kita dapat. Dan yang paling penting juga kita harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi kita kayak punya to-do list gitu ya, dari sekarang itu apa yang bakal kita lakuin untuk kedepannya, biar kita itu bisa memimpin di masa depan gitu loh. Kan sekarang nggak itu kan, remaja sekarang itu kayak biasanya sering malas-malasan gitu. Kalau menurut aku itu bukan remaja yang berkualitas ya. Kita harus bisa meneruskan estafet kepemimpinan di era mendatang. Oke, berarti selain niat, manajemen waktu, dan juga berani keluar dari zona nyaman itu adalah aspek yang sangat penting untuk kita melanjutkan estafet kepemimpinan di masa depan. Ya. Kita itu sebagai remaja kita harus berani keluar, ya nggak sih, Ca? Iya, betul banget, harus berani keluar dari zona nyaman. Betul. Kalau pakai bahasa zaman sekarang tuh kayak jangan jadi remaja ecek-ecek lah. Iya, harus jadi remaja yang elit gitu. Remaja elit nih, bos. Kan gitu kan? Oke. Oke, Ca, berarti setelah kita kupas tuntas semua tentang kepemimpinan, sebelum kita akhiri podcast kali ini teman-teman, aku mau minta closing statement buat dari Elsa untuk The Youngers di rumah, biar mereka tuh tambah semangat, tambah membara jiwa-jiwa kepemimpinannya di masa depan nanti. Oke, boleh banget. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah, kita sebagai remaja harus bisa keluar dari zona nyaman dan kita harus memiliki mimpi yang tinggi dan juga keinginan yang kuat, karena kita yang akan meneruskan kepemimpinan di masa yang akan datang. Jadi kita harus jadi remaja yang berkualitas, remaja elit kayak gitu. Jadi sekarang buktikan giliran kalian yang bisa meneruskan estafet kepemimpinan di masa depan. Bangkit untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di masa depan. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next